Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita berjumpa lagi dengan saya Pak Eri dan Bu Koko. Belajar di pembelajaran 5 subtema 2. Masih di tema ke Tema 7 tentang perkembangan teknologi ya. Kali ini kita belajar masih di teknologi sandang ya. Atau pakaian ya. Anak-anak lebih familiarnya dengan pakaian. Kata pakaian. Oke. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai ya jangan lupa melakukan pembiasaan yang baik dulu, sholat duha, ya, mengaji dan berdoa. Jangan lupa sarapan. Biar fokus dan kuat ya. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya Bu Koko. Jadi kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dibuka bukunya halaman 98. Nah, di 98 ini tentang apa ini Bu Koko? Ini kita masih tentang bahan dasar pakaian ya. Jadi proses pembuatan pakaian. Pakaian yang kita pakai ini ternyata sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang ini Pak Heri. Prosesnya cukup lama dan melibatkan banyak orang. Siapa saja yang terlibat kira-kira? Nah, yuk kita buka halaman 98, kita baca sama-sama. Bu Koko baca dulu ya Pak Heri ya. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Anak-anak semuanya, dari bacaan tadi kita jadi tahu ya Bu Koko. Tahu apa Bu Koko? Tahu, kalau ternyata baju yang kita pakai itu awalnya dari kapas ya Pak Heri ya. Dari kapas, ada yang dari bulu domba, ada yang dari serat sutra ya. Kepompong ulat sutra itu. Dan ternyata banyak sekali orang yang terlibat di proses pembuatan pakaian. Betul, nggak hanya penjahit ya. Kita itu cuman tahu ya penjahit. Ternyata sebelum sampai penjahit itu ada banyak orang ya, mulai dari petani yang menanam kapas, ada juga peternak yang memelihara domba, menernak domba, kemudian bulunya itu kita setorkan ke pintal dulu dari pemintal. Setelah pemintal biar jadi kain, kita masukkan ke penenun baru ke penjahit, terus penjual baru sampai ke kita. Ternyata banyak sekali yang terlibat. Coba anak-anakku sekarang lengkapi tabel yang ada di halaman 100 ya. Dari bacaan tadi, lengkapi berdasarkan bacaan teks tadi ya. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Terus
yang dikerjakan apa dan menghasilkan apa ya, dan menghasilkan apa, dan juga tempatnya kira-kira di mana. Silahkan anak-anakku dilengkapi ya sesuai dari teks tadi. Nah, tadi kan contoh ada petani kapas. Nah, petani kapas itu berarti pekerjaannya menanam kapas ya. Itu di kebun. Nah, menghasilkan kapas. Ada lagi satu lagi mungkin Pak Heri, misalkan pemintal. Nah, pemintal mengerjakannya apa berarti? Pemintal ya. Di mana? Itu ada di pabrik. Nah, menghasilkan benar. Nah, itu. Nanti 3 lagi bisa dilanjutkan ya. Nah, ternyata kita jadi tahu bahwa dalam proses pembuatan pakaian itu terdapat keberagaman pekerjaan. Betul. Iya, berbeda-beda pekerjaan, tapi ternyata malah membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Betul. Jadi malah saling melengkapi ya Pak Heri ya. Gitu. Coba misalnya dibayangkan saja pekerjaannya sama. Mungkin nanti kalau ada yang hanya petani kapas, dia bingung masuk kapas nanti kapasnya semakin banyak tidak diolah kan? Iya. Ya, tidak berguna ya. Kapasnya nggak mungkin ya Bu, ya kan? Nanti kayak domba dong. Bulu dombanya langsung dipakai. Berbulu domba nanti. Nah, seperti itu ya ternyata anak-anakku semuanya. Ternyata setiap orang memiliki jasa yang berbeda-beda dan saling membantu. Kita harus saling menghargai ya Pak Heri ya. Jangan memandang sebelah mata. Karena tanpa mereka, semuanya tidak jadi nyaman ya Bu. Betul. Contoh petani, ngapain jadi petani? Nah itu. Padahal kalau tidak ada petani, tidak ada pakaian. Makanan juga tidak ada ya Bu. Seperti ternyata mereka sangat berjasa seperti itu. Kita lanjutkan ya Bu Kokom. Yes, kita lanjut bahas apa ini Pak Heri? Halaman 102. 102. Iya. Nah, sebelumnya itu saja kesimpulan. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, tukang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Nah, sekarang ini Bu Kokom kayaknya sudah siap. Ini mau menjelaskan tentang simetri putar. Iya, putar. Kalau kemarin sudah belajar simetri lipat, sekarang kita akan belajar tentang simetri putar. Ada di halaman 103 ya. Anak-anak boleh melihat di halaman 103. Nanti Bu Kokom jelaskan ya lewat ilustrasi sederhana. Ini sudah kelihatan ya. Gambarnya bangun apa ini ya? Persegi ya anak-anak ya. Bangun persegi A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, kita akan belajar tentang simetri putar. Ya, putar berarti kita akan memutar-putar bangunnya itu. Nah, jadi simetri putar itu berapa banyak ya bangun tersebut menempati posisinya ya, menempati ruang tersebut, posisi tersebut. Seperti kita punya bingkai foto ya, seperti bingkai foto ya. Kita punya foto mau dimasukkan ke bingkai. Nah, berapa putaran. Nah, berapa cara foto itu bisa dimasukkan ke dalam bingkai tersebut. Contoh ya seperti ini. Ini ada persegi A, B, C, D. Nah, yang merah, yang pink ini anggap fotonya ya. Yang putih ini kita anggap sebagai bingkainya. Nah, kita akan mencoba foto ini akan masuk berapa kali ke dalam bingkai yang warna putih. Ya, ingat harus menempati, harus pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, kita coba diputar pelan-pelan ya anak-anak ya. Ini kan Bu Kokom lihat A dengan A, B dengan B, C dengan C, D dengan D. Jadi harus kembali lagi ke titik semula ya, satu putaran penuh. Kita putar ke arah kanan ya. Nah, putar ini sudah menempati belum? Ternyata belum. Belum ya, berarti kita putar lagi.
Nah, ini sudah ya. Sama ya. Ini menempati ruangannya ruang itu ya. bingkai yang tadi. bingkainya. Nah, Ya. berarti satu kali. Ya, Satu kali simetri menempati putar. Ya. satu simetri Putar. putar. Kita putar lagi, apakah masih bisa enggak ya? Kita putar lagi, pelan-pelan saja. Nah, ini belum. Lanjut. Hap. Nah, ini 2 ya. 2. Ini tempati posisi kedua. Kedua. Nah, kita lanjut diputar lagi. Putar lagi. Sudah. Oh, ya. Ini menempati posisi ketiga. Nah, kita putar lagi karena di sini B, ini A, belum kembali Belum ke kembali. titik asal. Kita putar lagi sekali lagi. Nah, sudah ini kembali sudah ya. kembali ke titik semula A, kembali dengan A, B, dan Ini berarti posisi keempat. posisi keempat. Empat. Jadi, Iya. bangun persegi ini memiliki 4 simetri putar. Nah, jadi nanti anak-anak boleh ditulis ya Pak Heri ya di halaman 105. Ya, Iya. bangun datar yang pertama, persegi memiliki simetri putar, vertikasi Iya. centang, banyaknya ada 4. Iya, ada dalam 105. 105. Nanti Bu Kokom kasih contoh yang lain. Iya, ada contoh yang Ada lainnya contoh juga yang ya, lain, Bu. bangun yang lain biar Ya, anak-anak kira-kira lebih apa paham ya? ya. Nah, ini bangun apa? Iya, bangun jajar genjang. Bu Oh ya, Kokom kemarin jajar genjang simetri lipannya tidak ada ya, Bu? tidak ada ya. Ternyata tidak ada simetri lipannya. Kira-kira simetri putarnya Iya, ada apa enggak tidak ya? Kita coba Oke, yuk. kita lihat. Nah, ini jajar genjang E, F, G, H ya, masih titik semula. Kita putar seperti tadi yang persegi ya. Kita putar. Nah, ini Oh, belum menempati. belum menempati ya. Tidak ada. Masih Keluar bingkai. keluar bingkai Iya, ya. ada Ini keluar. offset kalau Offset. nggak sepak bola. Ini berarti tidak dihitung ya anak-anak Tidak ya. dihitung. Kita putar sekali lagi. Nah, Menempati. ini menempati. Iya. Pas ya, pas Iya. sesuai dengan bingkainya. Berarti satu. Ini satu ya, posisi satu. Kita putar lagi. Nah, belum. Putar lagi. Kembali ke posisi semula. Berarti ini posisi Kedua. kedua. Iya. Jadi jajar genjang memiliki simetri Simetri. putar Jumlahnya sebanyak 2 simetri. dua simetri putar. putar. Nah, itu jadi anak-anak kalau di rumah Mm-mm. mau tahu bangun datar itu simetri putarnya ada berapa? Coba seperti ini ya Sama Pak seperti Heri yang ya. dilakukan Bu Kokom Iya, tadi. nanti Jadi membuat bangun datarnya dulu, terus kemudian pura-puranya Pura- bikin bingkai. bingkainya. Iya. Nah, jadi anak-anak coba putar-putar di rumah, main putar-putar Berarti ya. nanti anak-anak untuk ngisi yang halaman 105 ini silahkan, tadi sudah ada 2 contoh Dua ya. contoh, boleh Sudah ada ditulis ya. persegi, sudah ada Jajar jajar genjang. genjang. Nanti bisa anak-anak coba misalnya persegi panjang. Boleh lingkaran. Lingkaran Nah, atau segitiga. segitiga, Segi ya. 6 juga Betul. boleh, bebas ya. bebas ya. Atau mau bangun belah ketupat. Belah ketupat, layang-layang boleh Layang-layang ya. juga boleh, silakan. Sesuka hati anak-anak Betul. pengen bangun datar apa. Nah, seperti itu. Ternyata Bu Kokom, Iya. tidak terasa kita sudah sampai di bagian akhir pembelajaran kali ini. Iya. Nah, kira-kira anak-anak paham ya? Hari ini kita sudah belajar apa? Tentang tadi Proses proses pembuatan pembuatan pakaian ya, Iya. tentang keberagaman, Keberagaman profesi ya. Ya, Terus tentang simetri simetri putar. Nah, simetri putar itu tadi Bu Kokom ulangi sekali lagi adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar. Jadi Nah, berapa kali ya menempati bingkainya bingkai tersebut seperti itu. ya. Ternyata mudah kan anak-anakku semuanya. Nah, silakan dikerjakan di rumah ya. Jika menemui kesulitan bisa minta bantuan kepada orang tua. Tanya Bapak Ibu guru juga boleh. Nah, Ya. demikian berarti sudah sampai di sini. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.